Daud, maupun setiap Anda yang menyaksikan di rumah, di kantor, atau dimanapun Anda berada. Selamat bergabung dan selamat menyaksikan ibadah perayaan Natal GBI Tata Daud yang dikemas secara virtual. Sejenak kita akan bersama-sama menikmati kesaksian pujian, firman Tuhan yang secara khusus kami sajikan untuk kita nikmati bersama. Biarlah masa pandemi COVID-19 ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Mari sama-sama kita saksikan perayaan Natal GBI Tata Daud yang berjudul Sukacita Natal di Tengah Pandemi. Sebelumnya, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, syukur kepadamu pada hari ini kami dapat meluangkan waktu kami Tuhan Yesus untuk menikmati perayaan Natal yang sederhana ini Tuhan. Meskipun kami melakukannya secara virtual, tapi kami tidak mau Tuhan Yesus kehilangan momen di mana Engkau hadir atas kehidupan kami ke dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kelahiran-Mu, untuk pengorbanan-Mu, untuk kami semua umat-Mu yang Kau kasihi. Kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menikmati ibadah ini. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.
sekali tidak akan menghalangi semangat kita untuk memuliakan Tuhan senantiasa. Sejenak kita akan saksikan kesaksian pujian dari jemaat-jemaat yang dilaksanakan secara virtual di rumah masing-masing. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat Natal untuk semuanya. Malam hari ini kami akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yang Percaya Kepadanya Diselamatkan. Dan lagu ini diciptakan oleh suami saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Abang Sen pengen gaya juga
Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, a jingle around the clock. Mixing and mingling the jingling beat, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time, snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. A mixing and mingling the jingling beat, that's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun jauh ini, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus sobat kami, sang penebus juru selamat dunia. Untuk memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus orang kami, sang penebus juru selamat dunia. Oh, dia Yesus, dia Yesus firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus sobat kami, sang penebus juru selamat dunia.
luar biasa saudara-saudara ya. Bisa kita rasakan bersama kebaikan Tuhan atas kehidupan kita di kala pandemi ini. Dimanapun kita berada, kita tetap harus bersyukur karena Tuhan ada senantiasa untuk kita. Berikut kita akan saksikan kembali beberapa pujian dan kesaksian dari keluarga-keluarga jemaat GBI Tatadan. Selamat menikmati. Shalom semuanya, hari ini aku mau kesaksian pujian untuk Natal kita. Selamat menikmati. Dingdong lonceng berbunyi, menggema di angkasa. Dingdong malam berkeli, terdengar suaranya. Shalom, terima kasih sudah menikmati. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Ta'ala yang bertata, lurus badangan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah, Ta'ala yang bertata, lurus badangan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Selamat Natal buat kita semua. Shalom.
Bapak Ibu, Shalom. Sebelum kita untuk menikmati firman Tuhan, mari saya undang kita untuk menikmati firman Tuhan. Besar kasih-Mu Allahku, semenjak Kau berikan Yesus padaku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat Natal saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan GBI Tahta Daud, baik yang di gereja pusat maupun di gereja-gereja cabang, yang ada di Tulang Kuning, Parung Bogor, maupun yang ada di Desa Tumbang Magin dan Desa Tumbang Setoli di Kalimantan Tengah. Dan saya juga mengucapkan selamat Natal kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada dan yang beribadah bersama dengan kita pada hari ini. Hari ini, di perayaan Natal GBI Tahta Daud, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dengan tema Sukacita Natal di tengah pandemi. Sukacita Natal di tengah pandemi. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Saya akan membacakannya bagi umat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Haleluya. Dari ayat ini saudaraku dikisahkan bahwa ketika ada saudaraku para gembala-gembala, di sini dikatakan yaitu sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, tiba-tiba seorang malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepada mereka dalam kemuliaan Tuhan yang bersinar. Mereka sangat ketakutan. Tetapi apa dikatakan? Malaikat itu berkata apa? "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, kata-kata "hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud" membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan karena pengakuan para rasul-rasul. Yesus Kristus adalah Tuhan bukan karena adanya konsili di Nisea tahun 325. Bukan. Yesus Kristus adalah Tuhan karena Tuhan sendiri yang menyatakannya melalui malaikat Tuhan ketika menyampaikannya kepada para gembala-gembala. Nah, saudaraku,
Saya mau jelaskan sedikit rentang waktu antara perjanjian lama sampai kepada kelahiran Yesus Kristus. Itu kurang lebih yaitu 400 tahun. Dan ini sering diistilahkan dengan istilah The Silent Age, yaitu zaman di mana Allah itu dalam tanda kutip berhenti berfirman. Atau boleh juga saya istilahkan pada masa itu orang Israel juga sedang mengalami pandemi. Pandeminya bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, tetapi kurang lebih 400 tahun. Pandeminya dalam tanda kutip saya sebut tadi itu adalah penjajahan. Di mana waktu itu bangsa Israel terus-menerus selama kurang lebih 400 tahun dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Dan itu silih berganti. Jadi waktu itu mereka dijajah oleh kerajaan Persia. Dan tak lama kemudian beberapa waktu kemudian akhirnya apa? Kerajaan Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung mengalahkan kerajaan Persia. Tapi tetap orang Israel masih dijajah. Bahkan sampai kepada kerajaan Romawi yang dipimpin oleh jenderal mereka yang terkenal, yaitu Gnaeus Pompeius Magnus. Artinya apa? Artinya pada masa ini ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, pada masa itu orang Israel sedang mengalami pandemi dalam tanda kutip. Pandemi yaitu apa? Penjajahan. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini juga saya mau katakan kepada seluruh umat Tuhan, jangan takut. Karena hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, yang memberikan apa? Kesukaan besar bagi kita yang percaya kepada Dia. Katakan amin. Oleh karena itu saudaraku, ada 5 poin mengapa kita dapat bersuka cita, mengapa kita tetap bersuka cita di hari Natal ini walau di tengah pandemi. Yang pertama, kita bersuka cita itu karena apa? Karena Allah, karena Natal adalah, sekali lagi saya katakan, karena Natal sesungguhnya adalah Allah Maha Kuasa yang telah menjadi manusia. Itu karena apa? Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Natal sesungguhnya adalah Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup di sorganya yang mulia. Haleluya. Itu alasan pertama mengapa kita bersuka cita di masa pandemi ini, bersuka cita di Natal walau di tengah pandemi ini. Karena apa? Karena Yesus datang. Natal sesungguhnya adalah Allah Maha Kuasa telah menjadi manusia itu. Dia datang supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, mengapa kita tetap bersuka cita di hari Natal walau di tengah pandemi ini? Yang kedua adalah karena Natal sesungguhnya adalah Allah Maha Kuasa yang telah menjadi manusia. Dia datang untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Jadi satu ayat di bawah ayat 16 sampai 18. Kita akan bacakan ya. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia
bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Artinya adalah kita tetap bisa bersuka cita di Natal walau di tengah pandemi ini adalah karena apa? Karena Yesus datang itu untuk mencari dan menyelamatkan kita, bukan untuk menghakimi bagi yang percaya kepadanya. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, hukuman ada pada orang tersebut. Yang ketiga, mengapa kita tetap bersuka cita di Natal ini walau di tengah pandemi? Itu adalah kenapa? Karena Natal sesungguhnya adalah Allah Maha Kuasa yang telah menjadi manusia itu untuk menghapus dosa dunia. Menghapus dosa dunia. Kita baca Yohanes 1 ayat 29. Saya akan bacakannya bagi umat Tuhan. Yohanes 1 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Maka keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Haleluya. Kita bersuka cita di Natal ini walau di tengah pandemi adalah karena apa? Karena Yesus datang, saudaraku, untuk menghapus dosa dunia. Yesus datang bukan saja untuk menghapus dosa saya dan dosa saudara, tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk menghapus seluruh dosa dunia. Catatannya adalah bertobat dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang ketiga, mengapa kita tetap bersuka cita di hari Natal ini walau di tengah pandemi? Maaf saudaraku, yang keempat ya. Yang keempat, bukan yang ketiga. Yang keempat itu adalah apa? Natal sesungguhnya adalah Allah Maha Kuasa yang telah menjadi manusia dan dinamai Yesus oleh malaikat Tuhan. Itu supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Saya akan membacakannya bagi umat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Dari ayat ini jelas sekali mengapa kita bersuka cita di Natal walau di tengah pandemi ini adalah karena apa? Karena Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia datang supaya kita yang percaya kepadanya itu memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada shalom di dalam kehidupan kita walau di tengah pandemi. Dan yang kelima, mengapa kita tetap bersukacita di Natal ini walau di tengah pandemi? Yang kelima adalah karena Allah sesungguhnya adalah Allah Maha Kuasa yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Tujuannya apa? Supaya Yesus dapat menolong orang yang dicobai. Itu tertulis di dalam Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat yang Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-18. Saya akan bacakannya bagi saudara. Dikatakan demikian. Sebab oleh karena ia sendiri, maksudnya Yesus, telah menderita karena pencobaan, maka ia, maksudnya Yesus, dapat menolong mereka yang dicobai. Haleluya. Artinya apa? Artinya kita bersyukur bahwa Allah telah menjadi manusia dan dinamai Yesus. Dan dia akhirnya mengetahui betapa susahnya menjadi manusia. Dan dikatakan apa? Karena dia telah menjadi manusia. Artinya Yesus sendiri juga telah menderita karena pencobaan. Perbedaannya Yesus tidak berbuat dosa. Dan hebatnya, karena Yesus telah menderita karena pencobaan, Yesus dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus dapat menolong kita yang saat-saat ini sedang mengalami penderitaan, kesukaran, kesulitan karena adanya pandemi COVID-19 ini.
Mungkin karena adanya pandemi ini, kita di PHK, penghasilan kita berkurang. Mungkin perusahaan kita akhirnya mengalami kebangkrutan. Tabungan kita habis. Tetapi saya mau beritahukan, berserulah kepada Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan berserulah kepadanya? Karena ingat, kita bersyukur Yesus pernah menjadi manusia. Dia pernah menderita sebagai manusia. Dan karena dia tidak jatuh dalam dosa, Yesus dapat menolong kita-kita yang saat ini sedang mengalami penderitaan. Berseru kepadanya. Dan ingat, bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu dia. Apalagi, jelas sekali Alkitab katakan pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Allah kita itu setia. Ia akan memberikan apa? Jalan keluar bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya apa? Artinya saudaraku, mari tetap bersukacita. Bahkan sekali lagi saya katakan, bersukacitalah. Karena apa? Karena Alkitab mencatat, ketika kita bersukacita, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan ketika kita bersukacita, seperti yang tertulis di dalam Mazmur, jelas sekali di dalam Mazmur 37. Mazmur 37, demikian firman Tuhan, ayat yang keempat dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi saat ini bergembiralah, bersukacitalah. Percayalah, di balik kesulitan, di balik penderitaan, di balik sakit penyakit yang engkau alami, baik apa karena itu disebabkan oleh COVID-19, bersukacitalah. Yesus sedang merendah hidupmu. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Percayalah, Allah tidak pernah merancangkan yang jahat kepada kita. Alkitab mencatat, Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Sehingga apa yang tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, tak pernah timbul di dalam hati kita, itulah yang Tuhan sediakan. Bahkan saudaraku, Alkitab mencatat bahwa ketika kita bersukacita, kita tetap bergembira di hari Natal ini, walau di tengah pandemi ini, walaupun kita mengalami penderitaan, kesulitan, kesukaran, ketika kita tetap bersukacita karena Tuhan, maka saudaraku, saya mau beritahukan, Tuhan sedang merendah hidupmu. Tuhan sedang menyediakan yang terbaik bagimu. Sehabis hujan, biasanya ada apa? Ada pelangi. Sehabis penderitaan, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi, ketika kita meresponnya dengan baik, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, ada berkat-berkat yang tak terduga Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu cemerlang, juru selamat manusia. Datang di dunia,
Natal kepada keluarga GBI Tahta Daud yang berada di pusat maupun yang di cabang. Tuhan Yesus memberkati. La famille et Sama, mon épouse Otaria Fatré, les enfants Farel et Uriel et Sama, vous souhaitons joyeux Noël à toute la grande église Tahta Daud. Perayaan Natal ini kami selenggarakan pada tanggal 19 Desember, juga bertepatan dengan ulang tahun gereja yang dipercayakan Tuhan, GB Tahta Daud. Banyak sudah, panjang sudah perjalanan yang kami alami bersama, sehingga sampai detik ini kami tetap bisa melayani Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati gerejanya GB Tahta Daud, sehingga terus mengembang ke kanan dan ke kiri, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa dan negara. Terima kasih saya ucapkan kepada kita semua yang telah menikmati perayaan Natal GB Tahta Daud ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan Yesus beserta kita semua, memberkati kita semua, dan biarlah sukacita Natal ini melingkupi kita, memberkati kehidupan kita, sehingga di kala pandemi, di kala kesulitan kita dapat merasakan kasih Kristus ada. Sampai jumpa, Shalom, Tuhan Yesus berkati, dan selamat Natal dan Tahun Baru. Feliz Navidad.